Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hizkia Tamon, NIM 2114201060, Fakultas Keperawatan, kelas A2 semester 6. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat 2 dengan dosen pengampu Nurse Alvin Menengke, SKP MKes. Di video ini saya akan membahas tentang Glasgow Coma Scale atau GCS dan triase dalam keperawatan gawat darurat. Yang pertama ada Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, alat ini yang umum digunakan oleh tenaga medis untuk menilai tingkat kesadaran dan keparahan cedera pada seseorang yang mengalami cedera kepala atau gangguan neurologis lainnya. Evaluasi terhadap tingkat kesadaran menjadi penting dalam menentukan langkah-langkah keperawatan yang diperlukan. Mari mengenal lebih dalam mengenai GCS, mulai dari pengertian, 3 komponen pengukur, skor penilaian, cara mengukur, hingga kekurangan dari penggunaan GCS melalui ulasan di bawah ini. Yang pertama, apa itu Glasgow Coma Scale? Glasgow Coma Scale atau GCS adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien. Salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera otak. Dalam dunia medis, tujuan Glasgow Coma Scale adalah sebagai standar untuk mengukur respons dan status neurologis pasien. Dengan menggunakan GCS, memungkinkan tenaga medis untuk merespon secara tepat terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam tingkat kesadaran dan status neurologis pasien selama perawatan medis berlangsung. Selanjutnya ada 3 komponen pengukuran GCS. Terdiri dari 3 komponen utama yang digunakan untuk mengevaluasi respon pasien terhadap rangsangan eksternal. Yang pertama ada respon mata atau eye opening response. Komponen yang pertama GCS adalah kemampuan pasien untuk membuka mata sebagai respons terhadap rangsangan secara spontan. Berikut ini adalah penilaian GCS yang diberikan. Yang pertama, nilai 4. Dapat membuka mata secara spontan. Nilai 3. Dapat membuka mata sebagai respon terhadap perintah verbal. Nilai 2. Membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan nyeri atau paksaan. Dan nilai 1. Tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apapun. Selanjutnya yang kedua ada respons verbal. Komponen ini mengevaluasi respons pasien dalam memberikan respon verbal atau kata-kata terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS adalah sebagai berikut. Nilai 5 atau oriented, pasien sadar dan merespon pertanyaan dengan benar. Nilai 4, confused, pasien bingung atau disorientasi atau tidak mengetahui waktu atau tempat yang mereka berada saat itu. Bahkan kadang tidak mengenali identitas diri sendiri, namun bisa menjawab pertanyaan. Nilai 3, words, pasien memberikan respon tidak sesuai dengan instruksi atau pertanyaan. Nilai 2, sounds, pasien hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Dan nilai 1, no response, pasien tidak memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Selanjutnya, respon motorik. Komponen terakhir dalam GCS ini adalah respon motorik yang menilai gerakan fisik pasien terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS yang diberikan adalah sebagai berikut. Nilai 6, obeys command, pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah. Nilai 5, move to localize pain, pasien dapat mengarahkan gerakan ke sumber rangsangan nyeri. Nilai 4, flexion or withdrawal from painful stimuli, terjadi fleksi atau pasien menarik atau menghindari rangsangan nyeri. Nilai 3, abnormal flexion,
pasien menunjukkan gerakan fleksi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai 2. Abnormal extension. Pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respon terhadap rangsangan. Dan nilai 1. No respon. Pasien tidak memberikan respon motorik terhadap rangsangan apapun. Selanjutnya ada cara mengukur tingkatan kesadaran GCS. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kesadaran seseorang, sehingga tes tingkatan kesadaran GCS perlu dilakukan. Nah, ini beberapa penyebab umum turunnya kesadaran meliputi yaitu yang pertama cedera kepala, penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, demensia, overdosis obat-obatan, dan lainnya. Selanjutnya, kekurangan dalam menggunakan GCS. Yang pertama, meskipun metode GCS adalah pemeriksaan dasar umum yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang, GCS tetap memiliki kekurangan dalam penerapannya. Berikut ini adalah beberapa kekurangan dari penilaian GCS. Yang pertama, subjektivitas dan variasi antar pemeriksa. Penilaian GCS melibatkan interpretasi subjektif dari respon pasien oleh pemeriksa. Ini dapat menyebabkan perbedaan hasil antara pemeriksa yang berbeda. Selanjutnya, terbatas pada pasien tertentu. Meskipun GCS telah banyak digunakan sebagai metode pemeriksaan dasar medis, ada beberapa kondisi pasien yang mungkin tidak cocok untuk dinilai dengan skala ini. Sebagai contoh, pasien dengan gangguan pendengaran, pasien di bawah pengaruh obat-obatan, pasien yang terintubasi, pasien yang mengalami kelumpuhan pasca stroke atau cedera neurologis lainnya, pasien dengan disabilitas linguistik, maupun pasien dengan trauma wajah dan mata. Selanjutnya, tingkat akurasi. Konsistensi hasil penilaian antara pemeriksa yang berbeda dalam mengukur respon motorik, verbal, dan mata dapat mempengaruhi akurasi penilaian dan interpretasi skor GCS. Demikian penjelasan mengenai GCS atau Glasgow Coma Scale sebagai metode pengukuran tingkat kesadaran pasien. Dengan metode ini, tenaga medis dapat mengevaluasi kondisi pasien dan membantu dalam memberikan penanganan yang tepat. Selanjutnya ada triase. Triase ini merupakan nama sistem yang digunakan untuk mengurutkan kapan dan di mana pasien di rumah sakit akan dirawat di unit gawat darurat. Istilah triase juga mengacu pada penentuan kebutuhan pasien akan perhatian medis darurat berdasarkan tingkat kondisinya. Ketika pasien datang ke UGD atau unit gawat darurat, perawatan yang diberikan bukan berdasarkan datang pertama dilayani pertama. IGD, instalasi gawat darurat, menggunakan sistem triase untuk mengurutkan pasien dalam kategori. Dengan begitu, tenaga medis dapat melayani pasien yang membutuhkan bantuan mendesak terlebih dahulu. Cara kerja sistem triase IGD di rumah sakit. Sistem triase ada karena semua pasien di UGD mungkin mengalami penyakit atau cedera serius. Namun, pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa dan parah harus dirawat terlebih dahulu. Perlu diketahui, UGD adalah lingkungan rumah sakit yang sangat sibuk di mana penilaian keputusan dan tindakan yang kompleks harus dibuat dengan cepat. Meskipun tidak ada pasien yang datang ke UGD yang ditolak untuk mendapatkan perawatan, tapi orang dengan penyakit atau cedera tidak terlalu parah harus menunggu lebih lama untuk perawatan. Nah, hal tersebut agar pasien dengan kondisi medis yang lebih mendesak mendapat perawatan lebih dahulu. Umumnya, sistem triase menggunakan kode warna dalam mengkategorikan kegawat daruratan pasien. Nah, berikut ini penjelasan selengkapnya. Yang pertama ada warna merah. Membutuhkan perhatian segera untuk cedera atau penyakit kritis yang mengancam jiwa. Pasien ini akan mendapatkan transportasi ambulans pertama untuk bantuan medis. Selanjutnya warna kuning. Cedera serius yang membutuhkan perhatian segera.
Dalam beberapa sistem, warna kuning ditangani terlebih dahulu karena mereka memiliki peluang pemulihan yang lebih baik dibandingkan pasien dengan kode merah. Selanjutnya ada warna hijau, cedera ringan, tidak mengancam jiwa, dan bisa menunggu. Pada akhirnya ia akan mendapatkan bantuan, tapi setelah menunggu pasien yang lebih parah. Selanjutnya warna hitam, atau meninggal atau terluka parah. Kode hitam mungkin tidak berarti orang tersebut telah meninggal. Hal ini tersebut mungkin berarti bahwa dia tidak dapat ditolong dan karena itu ia merupakan prioritas yang lebih rendah dibandingkan mereka yang dapat ditolong. Demikian penjelasan singkat saya tentang Glasgow Coma Scale atau GCS dan triase. Semoga bermanfaat. Terima kasih.